Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah soal dimensi 3. Bunyi soalnya adalah: gambarlah sebuah limas, kemudian buat bidang yang sejajar alas yang memotong garis tinggi limas atas 3 bagian yang sama panjang. Kemudian tentukanlah perbandingan volume ketiga bagian limas yang terjadi. Maka kita gambar dulu limasnya. Saya menggambar limas menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi saya gambar seperti ini. Saya punya limas. Kemudian yang warna biru itu adalah alasnya. Kemudian saya potong dengan sebuah bidang yang sejajar bidang alasnya. Yang merah ini adalah daerah persekutuan antara limas dengan bidang yang berwarna biru. Kemudian saya potong lagi dengan bidang yang berwarna pink. Kemudian yang warna biru yang di atas ini adalah persekutuan antara limas dengan bidang. Kemudian kalau kita coba lihat sisi lain penampakannya seperti ini. Jadi bidangnya ada 3, jadi akan terbentuk 3 potongan limas. Kalau di sini kan kelihatan saya potong pada tingginya 2, tingginya 4 gitu ya. Nanti kita tidak menggunakan angka ini, cuma kita menggambarnya supaya kelihatan lebih presisi saja. Oke, kita hitung gimana cara mengerjakannya. Gambarnya saya keluarkan. Saya punya limas, lalu yang biru yang ini adalah potongan pertama, ini adalah potongan bidang yang kedua. Misalkan saya kasih nama dulu rusuk alasnya dengan A, kemudian tingginya dengan T. FP ini adalah tingginya. Kemudian saya keluarkan sebuah segitiga. Kita punya FP sebagai tinggi, PD itu adalah setengah diagonal bidang dari alas. Kemudian di sini ada J, di sini ada W, di tengah sini saya kasih nama W. Kemudian ada O, di sininya saya kasih nama S. Jadi kita punya bidang segitiga. Kemudian nanti kita hitung panjang masing-masingnya. Sebelum kita hitung, kita kasih dulu nilai masing-masing sisi. Ini A, akar A per 2 akar 2. Karena PD itu setengah diagonal bidang, sedangkan rumus diagonal bidang adalah A akar 2. Jadi kalau setengahnya berarti A per 2 akar 2. Kemudian FP ini adalah tinggi. Tadi di soalnya kita harus memotong tinggi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Berarti kita bagi menjadi T per 3, T per 3 bagian, T per 3 bagian. Sekarang untuk mencari WJ sama SO, kita gunakan konsep perbandingan pada kesebangunan. Oke, kita hitung. Yang pertama, untuk mencari WJ, kita gunakan kesebangunan konsepnya FW berbanding dengan FP sama dengan WJ berbanding PD. Lalu kita ganti angkanya, maka kita dapatkan WJ itu adalah A per 3 akar 2. Lalu kita cari lagi yang SO. Caranya FS per FW sama dengan SO per WJ. Jadi nanti kita ganti angkanya T per 3, lalu panjang FW itu 2T per 3 sama dengan SO per A per 3 akar 2. Maka kita dapatkan nilai SO adalah A per 6 akar 2. Itu kan setengah diagonal bidangnya. Oke, kita lanjut untuk mencari alasnya. Gambarnya saya keluarkan lagi. Ini kita keluarkan gambar segi 4 yang pada potongan yang atas ini. Tadi kan setengah diagonalnya itu adalah A per 6 akar 2. Jadi kalau diagonalnya berarti tinggal kita kali 2. Rumus diagonal itu kan adalah, kalau saya ambil sisinya di sini S, kan S akar 2. Jadi karena ini A per 6 akar 2, separuh lagi A per 6 akar 2, maka 2A per 6 akar 2. Akar 2-nya kita sederhanakan, makalah ketemu sisi dari bidang alas yang paling atas itu adalah A per 3. Kemudian saya juga cari untuk sisi potongan yang tengah.
Tadi kan setengah dari diagonalnya itu kita dapatkan A per 3 akar 2. Atau ini yang si WJ tadi ya. Ini yang si SO tadi. Jadi kalau lengkapnya diagonal bidangnya berarti 2A per 3 akar 2. Kita pakai konsep S akar 2 lagi. Akar 2-nya habis, maka kita ketemukan sisinya adalah 2A per 3. Karena kita udah punya sisi-sisi dari masing-masing alas, maka bisa kita hitung volumenya. Oke, sekarang gambarnya masih tetap. Kita hitung bagian paling atas dulu. Bagian dari limas yang punya puncak. Berarti saya anggap ini volume 1 itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alas, sisi alasnya tadi kan A per 3. Jadi A per 3 kuadrat dikali tingginya T per 3 bagian. Maka kita dapatkan A kuadrat kali T per 81. Kemudian saya ingin ngitung juga bagian yang tengah. Tapi tidak termasuk puncak yang atasnya. Berarti cuma bagian yang tengah saja. Berarti saya namakan dengan volume 2. Rumusnya masih sama, saya cari dulu volume semua yang dari tengah sampai atas, nanti saya kurangkan dengan puncak yang atasnya. Berarti sepertiga luas alas kali tinggi, berarti sepertiga rusuknya tadi 2A per 3 kuadrat dikali 2T per 3, karena tingginya 2 bagian, dari sini sampai atas kan 2T per 3 bagian. Maka kalau kita hitung 2 dikuadratkan 4 dikali 2 8A kuadrat T per 81 dikurang itu kan 8A kuadrat T per 81 itu volume semua dari bagian tengah sampai ke puncak F. Sekarang kita kurangkan bagian yang pertama tadi. Berarti 8A kuadrat T dikurang 81 per 81 dikurang dengan A kuadrat T per 81. Jadi sisa 7A kuadrat T per 81. Maka bagian yang tengah saja volumenya adalah 7A kuadrat T per 81. Berikutnya kita cari bagian yang bawah saja. Untuk mencari bagian yang bawah tentu kita cari dulu volume semua limas alasnya sampai tingginya ke puncak F. Berarti saya tulis dulu sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga sisinya tadi si A, sisinya tingginya adalah T. Berarti dari F ke P. Maka kita dapatkan A kuadrat kali T per 3 dikurang dengan dari yang ini ke atas tadi volumenya adalah 8A kuadrat T per 81. Maka setelah kita hitung, maka kita ketemu nilainya 19A kuadrat T per 81. 81 bagi 3 27. 27 kurang 8 kan sisa 19A kuadrat T per 81. Maka volume masing-masing bagiannya udah kita dapatkan. Lalu berapa perbandingannya? Volume bagian 1 yang paling atas, yang volume 2 yang tengah saja, yang 3 yang dasar saja. Maka kita dapatkan perbandingannya A kuadrat T per 81 banding 7A kuadrat T per 81 dibanding 19A kuadrat T per 81 sama dengan, berarti perbandingannya 1 banding 7 banding 19. Oke, jadi soal yang kita bahas ini kita dapatkan nilai perbandingannya 1 banding 7 banding 19. Oke, baiklah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.